Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video takut gila gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kadang mengalami hal tersebut gitu. Jadi di pemikirannya itu dengan sensasi yang ada itu takut menjadi gila lah, takut menjadi orang yang stres lah dan sebagainya teman-teman ya. Nah makanya di season kali ini saya akan share video tentang seperti itu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Kemudian kalian juga bisa mengenali bahwa ternyata yang sedang kalian rasakan itu adalah sesuatu hal yang merupakan wajar. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah ya bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Dan yang lebih penting, yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mendapatkan sensasi yang sangat tidak nyaman di bagian kepala, kemudian diikuti juga dengan rasa tidak mudah fokus, kemudian ada kelengan juga gitu teman-teman, kemudian kepalanya itu terasa penuh gitu teman-teman ya. Dan kadang kita itu selalu mengalami ketakutan ketika mendapatkan hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah ketakutan itu dipicunya dari mana? Karena biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mendapatkan hal seperti itu gitu teman-teman ya, itu seperti kita itu selalu membayang-bayangkan atau selalu berpikir tentang wah ini jangan-jangan takut, jangan-jangan ini seperti mau gila gitu teman-teman ya. Dan untuk menjadi gila itu sudah barang tentu ya tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya wajar menurut saya kalau seandainya kalian ketika ada stres, terlalu banyak pikiran, kepala terasa penuh, kita mengalami ketakutan, takut menjadi gila. Padahal yang harus kalian ketahui teman-teman ya, itu tidak menyebabkan kalian menjadi gila. Tidak sama sekali teman-teman ya. Berbeda, kita itu hanya stres atau terlalu banyak pikiran. Nah tetapi sensasinya sangat dahsyat sekali, sangat penuh sekali kepala kita itu. Jadi ngepeknya itu yang nggak nyaman bagian kepala. Untuk berpikir kita nggak nyaman gitu teman-teman. Bahkan kita itu sulit fokus juga, kepala terasa penuh kayak macam gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya efek ketika kita itu selalu berpikir ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Nah itu jadi setiap harinya tanpa disadari kita itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan. Nah itu teman-teman ya. Nah hasilnya kita itu ada rasa tidak nyaman di bagian kepala gitu teman-teman. Termasuk kita itu mudah lupa, termasuk kita itu tidak mudah fokus gitu teman-teman ya.
Nah itu sehingga ketika kalian mengalami hal seperti itu, kalian harus bisa menerima, oh ternyata itu dari terlalu banyak berpikir ke arah-arah negatif. Nah itu teman-teman, bukan mendekati gila, bukan sama sekali teman-teman ya, berbeda. Nah itu teman-teman ya, contoh kecil saja, sesimpel-simpelnya contoh kecil aja gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian masih mengalami takut gila gitu teman-teman ya, coba bandingkan orang gila dengan kalian teman-teman ya. Orang gila itu tidak memiliki cemas teman-teman. Nah sekarang kalian mengalami kecemasan, cemas, takut gila gitu teman-teman ya. Kalian masih mempunyai indera perasa, kalian masih mengalami ketakutan. Sedangkan orang gila kan tidak mengalami ketakutan teman-teman ya. Jalan-jalan aja nyantai gitu teman-teman ya. Kadang lewat nyebrang juga dia nggak nengok kanan kiri. Nah itu teman-teman, nah itu peak, berarti orang gila itu tidak mempunyai ketakutan teman-teman ya, tidak mempunyai rasa cemas. Nah itu teman-teman, sedangkan kalian itu sekarang masih mengalami rasa cemas gitu teman-teman. Bahkan ketika kalian mau mengkonsumsi makanan juga ada perasaan was-was di situ. Nah itu teman-teman, kita takutnya itu makanan tersebut nanti bisa membuat kambuh gitu teman-teman. Akhirnya kita cemas, kita takut terhadap makanan itu teman-teman ya. Coba bayangkan orang gila. Orang gila itu mengkonsumsi apapun, dia tidak punya pemikiran teman-teman ya, main hajar saja. Kadang ada makanan di tong sampah saja dia makan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu perbedaan antara orang gila dengan kalian gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mendapatkan sensasi kepala tidak nyaman, kalian itu harus berpikir wajar, berpikir dengan sangat sederhana, berpikir secara logika juga teman-teman ya. Itu bukan mendekati kalian itu menjadi gila, bukan teman-teman ya. Itulah rasanya efek stres atau terlalu banyak pikiran. Jadi yang saya selalu ceritakan di video-video terdahulu sampai sekarang itu, yang selalu bilang itu efek stres, itu bagian stres. Itu bukan kalian jiwanya, bukan penyakit jiwa teman-teman ya. Beda teman-teman ya. Penyakit jiwa dan gangguan jiwa itu berbeda teman-teman. Kalau penyakit itu berarti ada yang salah ya di jiwanya gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya jiwa kita itu terganggu karena memang ternyata banyak pikiran di situ. Nah itu teman-teman ya, makanya teman-teman itu harus bisa membedakan gitu teman-teman, biar kalian itu tidak selalu berpikir wah ini jangan-jangan saya mendekati gila, kepala ini terasa penuh gitu teman-teman ya, kepala itu tidak nyaman, berpikir saja itu udah mulai kacau gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, itu yang harus bisa kalian bedakan gitu teman-teman. Yang pertama, kalian harus bisa menyadari saja gitu teman-teman ya, itu adalah efek stres atau terlalu banyak pikiran. Nah sehingga kalau misal kalian masih bertanya juga, Pak saya itu nggak terlalu banyak pikiran, saya itu nggak ada stres, tapi ini kepala itu rasanya tidak nyaman. Coba ingat-ingat dengan sesadar-sadarnya teman-teman ya, apakah selama ini kalian masih berpikir tentang penyakit, masih berpikir tentang sensasi, masih berpikir tentang penderitaan, masih kebingungan juga dengan apa yang sedang terjadi. Tanpa disadari itu menjadi stres sendiri teman-teman, itu menjadi terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika selalu berpikir ke arah sana, berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman ya, itu semuanya menjadi tidak nyaman di bagian kepala teman-teman ya. Mari berpikir secara logika saja. Kalau seandainya kita berpikir gitu teman-teman tentang hal negatif, hasilnya pasti yang negatif juga teman-teman ya. Contoh kecil, ketika kalian selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, hasilnya seperti apa? Kepala kalian itu terasa pecah teman-teman ya. Kepala kalian itu terasa penuh gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian berpikirnya itu tentang hal-hal yang positif teman-teman ya. Yang lahir itu yang pertama rasa bahagia teman-teman, itu yang pertama. Walaupun kalian itu memikirkannya itu sangat besar ya. Contoh kecil, ketika kalian mendapatkan uang yang banyak gitu teman-teman ya, kemudian kalian berpikirnya itu wah nanti ketika dapat uang banyak gitu teman-teman ya, kalian itu bisa membeli rumah, bisa membeli mobil. Minimal ada rasa bahagia di situ teman-teman, ada semangat di situ. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang Pak, nah itu kan alasannya ketika kita mendapatkan uang. Mari kita berpikir negatif dengan uang gitu teman-teman ya. Ketika kalian mendapatkan uang banyak, kemudian kalian berpikirnya itu negatif gitu teman-teman. Contoh kecil, nanti kalau dapat uang banyak saya kerampokan, yang rampok itu bawa golok, nanti saya mati. Lahirnya kalian nanti adalah hal-hal yang negatif juga. Kalian menjadi ketakutan teman-teman ya. Kalian tidak keluar rumah, selalu menunggu uang, dan akhirnya ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, padahal itu yang dibayangkannya itu sama jenisnya, yaitu uang. Cuman kita berbeda cara berpikirnya.
Kalau berpikir positif, nanti kalian itu lahirlah kebahagiaan adalah hal-hal positif, teman-teman. Berbeda ketika kita berpikir yang negatif, nanti hari yang hadirnya juga adalah hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang masih mengalami takut menjadi gila, teman-teman ya, sadari saja teman-teman ya. Kemudian kalian itu harus bisa menerima bahwa kalian itu sebetulnya itu yang di kepala itu efek stres atau terlalu banyak pikiran gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian masih mengelak juga, coba ingat-ingat dengan sesadar-sadarnya teman-teman ya, apakah selama ini kalian masih memikirkan tentang penyakit, masih memikirkan tentang sensasi, masih berpikir tentang hal-hal yang tak ditakutkan gitu teman-teman ya. Nah itu, nah kan kalau misalnya kalian masih mengalami hal seperti itu, kalian harus bisa menerima bahwa kepala kalian itu efeknya karena memang dari itu. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana nih Pak cara menghilangkan sensasi yang di bagian kepala itu yang terasa tidak nyaman, kemudian kayak terasa penuh juga, berpikirnya juga selalu kemana-mana gitu teman-teman ya. Usahakan alihkan pemikiran-pemikiran negatif itu teman-teman, biar rasanya itu tidak biar kembali nyaman lagi. Caranya seperti apa? Hindari berpikir dengan negatif gitu teman-teman, alihkan dengan pemikiran-pemikiran positif. Jadi ketika setiap harinya nih, ketika lagi sendiri, lagi nyantai, kemudian walaupun misalnya sedang ngobrol dengan orang-orang juga, kalau seandainya pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi itu hadir, cepat-cepat alihkan dengan hal-hal yang berbahagia teman-teman ya. Contoh kecil, kalau misalnya lagi ngobrol nih dengan teman-teman, lagi ngobrol dengan teman-teman, tiba-tiba selalu melintas ya, itu pemikiran tentang negatif itu, pemikiran tentang sensasi itu selalu teringat gitu teman-teman. Cepat-cepat saja alihkan dengan cara yang pertama apa? Pahami saja dulu, kemudian sadari saja dulu bahwa kalian itu sekarang sedang terkena sensasi dari pola pikir gitu teman-teman ya. Biasanya sepengalaman saya dulu gitu ya, ketika asik nih ngobrol dengan teman-teman, datang aja pemikiran tentang penyakit ya. Waduh nih, sekarang lagi membaik nih, kan gitu ya. Nanti sensasi hadir lagi nggak? Nah, ketika mempunyai hal seperti itu, cepat-cepat alihkan. Ini pikiran negatif. Cuman gitu aja. Makanya langsung berpikir wajar juga. Ini tidak akan apa-apa. Karena memang tidak akan apa-apa, teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika kalian terpikirkan tentang penyakit, cepat-cepat alihkan pemikiran tentang negatif itu. Pemikiran tentang penyakit itu cepat-cepat alihkan, teman-teman ya. Harus berpikir yang bahagia-bahagia, teman-teman. Karena jujur ya, ketika kita berpikir yang bahagia-bahagia itu ada rasa tambah semangat, kemudian tambah sehat lagi, dan yang paling utamanya itu kita merasa bahagia, dan ketika bahagia disitulah justru kesembuhan total itu ada teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya. Nah, makanya mulai dari sekarang saya tidak bosan-bosan ya selalu mengajak sama teman-teman itu, ayo lakukan kesenangan, ayo lakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya, biar tujuannya setiap hari itu kalian itu hatinya tetap senang, pikirannya tetap senang teman-teman ya, perasaannya tetap senang. Memang seperti itu teman-teman ya. Karena jujur 99% gangguan yang kita alami itu adalah dari psikis teman-teman. Jangan dilihat medisnya. Kalau medisnya itu ringan teman-teman ya, kalian cukup menjaga makannya saja, that's it, beres gitu teman-teman. Selama paling lama 1 bulan, kalau seandainya kita menjaga makannya saja, untuk medis beres teman-teman. Dan padahal sebetulnya untuk medisnya itu paling lama itu cuma 2 minggu gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian masih juga ngeyel, paling lama itu 1 bulan teman-teman untuk medisnya. Nah tetapi sekarang Pak masih yang banyak dirasakan. Sudah saya katakan tadi 99% itu lahirnya dari psikis, dari pola pikir kita teman-teman ya. Tanpa disadari setiap harinya itu kita itu dikalahkan dengan pemikiran. Nah itu teman-teman, contoh kecil juga nih, pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Ketika ada sensasi tidak nyaman, kemudian saya itu mengkonsumsi makanan itu terasa tidak nikmat gitu teman-teman ya. Akhirnya saya bolak-balik ke rumah sakit, ditanyakan lagi ke dokter, Pak ini saya bilang gimana nih, ini saya kok perutnya masih nggak nyaman nih, masih begah juga, saya bilang gitu, ini saya menderita gitu. Padahal itu dokter itu sudah sering saya kunjungi, dan dokter itu cuma geleng-geleng kepala. Nah dokter itu bilang gini, Pak anggap saja Bapak itu sekarang sedang sakit, saya terima ini keluhannya. Nah gitu. Nah besok Bapak periksa lagi ya, datang lagi ke sini. Akhirnya saya diperiksa, di rongsen, pokoknya pakai mesin, pakai kayak gitu. Dan ketika dicek, nah akhirnya saya datang ke dokter.
Gimana nih Pak? Bapak itu sehat nih hasil rongsenannya katanya. Bapak itu tidak apa-apa. Nah itu yang salah itu Bapak masih merasa sakit katanya gitu. Bapak itu sehat, Bapak itu sembuh katanya gitu. Bapak itu sehat sekarang itu. Nah sekarang Bapak masih merasa sakit dari apanya? Ya masih mengalami seperti ini nih. Karena Bapak terlalu merasa-rasa katanya gitu. Yang namanya terlalu merasa-rasa, sekecil apapun sensasi yang hadir itu terasa besar teman-teman. Karena kita merasa-rasa. Nah itu teman-teman, makanya Pak bisa aja ke sana. Gitu teman-teman. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, makanya di video yang dulu juga saya selalu mengatakan bahwa Anda itu sehat karena sehat Anda itu. Nah itu teman-teman ya. Yang salah itu pola pikir kalian. Kalian masih mengalami masih merasa kalian itu sakit, kalian itu lemah. Padahal itu lemah itu karena kalian mentalnya yang terganggu. Kalian masih merasa sakit. Merasa sakitnya dari mana? Karena terlalu merasa-rasa. Ada sensasi sedikit, kalian terlalu merasa-rasa, aduh ini gak nyaman. Padahal kalian itu nggak apa-apa, itu merupakan hal kejadian yang biasa, merupakan kejadian hal yang biasa teman-teman ya. Salahnya kalian itu masih terlalu merasa-rasa, gitu teman-teman. Jadi kalian itu masih berpikir kalian itu sakit, padahal kalian itu sehat teman-teman ya. Kalian itu sembuh teman-teman ya. Pak ini ada begah juga, berarti ini dari medis. Itu begah bisa karena dari pola pikir juga. Ketika kita berpikirnya ke arah sana, masih merasa sakit, akhirnya pencernaan kalian itu asam lambungnya nggak normal lagi, akhirnya ada begah lagi di situ. Coba kalau misalnya kalian berpikir ya, saya sehat, saya sembuh, saya kuat, saya bahagia. Ketika kalian senang, asam lambungnya normal, yang namanya begah tidak ada lagi teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami kurang nyaman, masih mengalami kayak seperti selalu sakit gitu teman-teman, pahami saja kalian itu sehat teman-teman ya. Kalian itu tidak apa-apa teman-teman ya. Yang salah itu pikirannya. Kalian masih masih menganggap sakit padahal kalian itu sembuh teman-teman ya. Nah itu, Pak saya itu masih mengalami takut ini takut itu, tapi kalian sembuh gitu teman-teman ya. Yang salah itu di mental. Kalian masih mengalami ketakutan ini itu. Coba sadari saja, orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis masih takut mengalami keluar ya. Keluar rumah itu takut, Pak saya masih takut jalan-jalan. Coba kalian ceritakan sama anak kecil. Anak kecil pasti menertawakan teman-teman ya. Kenapa diam di rumah? Takut kemana? Mau ke warung? Ke warung takut. Anak kecil pasti menertawakan. Dan itu kalian harus bisa menerima bahwa mental kalian di situ yang terganggu teman-teman ya. Mental kalian menjadi mental tempe teman-teman ya. Akibat apa? Akibat ada trauma. Trauma terhadap apa? Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, traumanya itu ditentang kematian. Kenapa ditentang kematian? Karena kematian lebih besar ditakutkan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dari mana orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mendapatkan trauma tentang kematian? Di awal-awal saat kalian sakit rasanya seperti mau mati, padahal itu bukan mau mati teman-teman ya. Itu gula darah kalian sedang turun seperti mau pingsan, karena memang kita itu jarang mengalami pingsan jadi kayaknya itu seperti mau mati. Nah ketika waktu itu kalian tidak menginginkan kematian teman-teman, padahal itu dari gula darah yang sedang turun. Nah itu teman-teman, itu kalian waktu itu salah persepsi teman-teman. Coba kalian kalau waktu dulu kejadiannya ketika ada kelayangan seperti mau pingsan itu, kalian berpikirnya, waduh nih gula darah sedang turun nih, cepat-cepat kalian minum air manis, kemudian cepat-cepat kalian makan lagi gitu ya. Ketika gula darahnya naik lagi, kalian tidak akan apa-apa teman-teman. Kalau misalnya kalian waktu itu berpikir ke sana, waduh ini gula darah sedang turun, tidak akan menjadi trauma buat kalian teman-teman ya. Nah itu, nah dulu juga sama kejadiannya seperti saya waktu itu gitu teman-teman. Ketika di awal-awal sensasi asam lambung dan sensitif psikosomatis terjadi, rasanya seperti mau mati. Waktu itu juga saya mengalami takut menghadapi kematian teman-teman. Padahal itu bukan menghadapi kematian teman-teman, itu hanya salah persepsi saja. Kalau seandainya waktu dulu saya memahami, oh ini gula darah sedang turun, mungkin saya juga tidak akan ada trauma teman-teman. Mungkin waktu itu juga saya tidak mengalami ketakutan ini itu gitu teman-teman, biasa-biasa saja. Karena memang untuk kejadian asam lambung dan sensitif psikosomatis, untuk asam lambung itu merupakan kejadian biasa teman-teman ya. Mari kita flashback kejadian dulu saat kalian masih kecil, remaja gitu teman-teman, kalian mengalami begah, mengalami teman-teman ya. Dulu juga saya juga sama, ketika kecil mengalami begah, kadang dikerokin gitu teman-teman, kadang dikasih
kayu putih perutnya, kan seperti itu. Apakah dulu ada trauma takut kematian? Tidak, teman-teman. Karena kenapa? Karena waktu dulu mentalnya tidak kena. Nah itu teman-teman ya, mentalnya tidak turun. Dulu tidak ada trauma, makanya ketika begal saya biasa-biasa saja. Ada kelayangan biasa-biasa saja. Nah itu teman-teman, mau jalan-jalan biasa-biasa saja, jalan saja. Bahkan jalan jauh juga tidak mengalami ketakutan teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, mau jalan-jalan kemana-mana itu mengalami ketakutan. Nah itu karena memang kalian sedang kena mental. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang takut gila gitu teman-teman. Biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu mengalami ketakutan ke hal tersebut itu karena memang ada rasa tidak nyaman di kebagian kepala teman-teman ya. Kadang kepala itu kayak macam mau pecah gitu teman-teman ya. Kemudian sulit fokus juga, ditambah ada sensasi sulit fokus, kemudian sulit berpikir, kemudian mudah lupa juga gitu teman-teman ya. Dan memang kalau misalkan tidak tahu penyebabnya, kita itu menjadi was-was, gelisah gitu teman-teman, karena takutnya itu menjadi awal-awal kita menjadi gila, padahal bukan teman-teman. Kenali saja, justru itu adalah efek stres. Nah kalau misalnya kalian pengen tahu efek stres itu kayak macam gimana Pak, nah sekarang yang kalian rasakan gitu teman-teman, itu efek stres. Terlalu banyak pikiran, rasanya kayak gimana? Nah yang sekarang kalian rasakan. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bahkan kita itu sering menyepelekan ya, hindari stres. Stres itu kayak gimana sih? Terlalu banyak pikiran itu kayak gimana tuh ya? Nah itu teman-teman. Nah sekarang kalian mengetahuinya kan ya? Yang sekarang kalian rasakan. Nah itulah efek terlalu banyak pikiran. Kepala itu terasa penuh, seperti mau pecah gitu teman-teman ya. Ditambah lagi ada sensasi sulit fokus. Ditambah lagi ada sensasi mudah lupa. Nah itu teman-teman. Nah makanya pahami saja ke sana. Itu bukan mendekati kalian menjadi gila, tetapi itulah efek terlalu banyak pikiran. Nah sekarang solusinya gimana? Belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Jangan terlalu berpikir tentang penyakit, jangan terlalu berpikir tentang sensasi. Yang penting alihkan pemikiran-pemikiran negatif itu menjadi kebahagiaan. Caranya gimana? Usahakan hati dan pikiran tetap senang setiap harinya. Itu teman-teman, apapun itu caranya, biar nanti pemikiran-pemikiran negatif itu terkikis sedikit-sedikit, tergantikan dengan pemikiran-pemikiran yang bahagia. Dan ketika kalian berpikir yang bahagia-bahagia, nanti yang timbul itu senyuman, kemudian tertawa, kemudian kebahagiaan, ditambah lagi kehidupan kalian itu akan terasa berwarna dan sudah mulai bisa menikmati ruang lingkup kita teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu bisa menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian, yang minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang saat sekarang masih mengalami tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.